Oke, lanjut ya. Dengan tadi ya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian bisnis era-era satu dekade belakangan, membuat perusahaan, membuat satu bisnis harus berpikir bagaimana agar caranya tetap bisa survive dan juga tetap bertahan atau bahkan bisa berkembang di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini. Oke, kita masuk kepada bab atau bahasan mengenai formulasi strategi, khususnya strategi korporasi, ya, di mana secara umum ya perencanaan strategis ini secara teorinya dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama ada strategi korporasi yang kita banyak bahas di pertemuan hari ini, kemudian ada strategi bisnis dan juga strategi fungsional. Di mana strategi korporasi ini secara teknis akan banyak dilakukan oleh top management, oleh CEO, oleh holding company gitu ya, yang dimana diikuti oleh lini bawahnya. Ya, ada strategi bisnis, ini biasanya dilaksanakan oleh senior management ataupun middle management yang menjalankan strategi bisnis. Kemudian di bawahnya lagi, yang paling bawah, strategi yang sifatnya lebih teknis, ini disebut dengan strategi fungsional, di mana dilakukan biasanya oleh middle manager ataupun junior management. Oke, kita masuk ke yang puncak yang secara overview, yaitu mengenai strategi korporasi ya, yang paling umum. Kita masuk. Oke, secara definisi strategi korporasi sendiri adalah fokus ya terhadap gambaran dan arah perusahaan secara keseluruhan tadi, secara overview, untuk menentukan sikap ya, sikap perusahaan terhadap berbagai lini atau portofolio bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Ya, mungkin satu korporasi ya dia punya berbagai lini bisnis, mungkin ada perkebunan, mungkin ada pertambangan, ada manufaktur, ada retail juga dan lain sebagainya. Nah, ini di tingkat holding harus memikirkan strategi yang akan dijalankan. Nah, ini yang disebut dengan strategi korporasi ya, untuk menjalankan atau melihat secara menyeluruh atas lini bisnis ataupun portofolio bisnis yang akan mereka jalankan. Oke, kemudian strategi bisnis tadi yang dilakukan oleh senior management ataupun middle management ya, yang tengah-tengah tadi adalah untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini tengah-tengah ya antara sifatnya antara strategis dan juga teknis ya, ini harus ada tengah-tengah. Kemudian strategi fungsional ini lebih teknis, lebih fokus terhadap masing-masing fungsi pelaksana strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalkan strategi fungsional ini dijalankan oleh berbagai macam divisi ya, mulai dari divisi produksi, ya, divisi keuangan, pemasaran, SDM, ya, ataupun IT ataupun divisi lainnya untuk memastikan setiap fungsi, setiap unit yang telah menjalankan fungsinya dengan baik ya dalam konteks strategi tadi. Oke, ini ada directional strategi ya, bahwasanya ya sama seperti setiap produk atau unit bisnis yang harus ikut strategi bisnis untuk meningkatkan posisi kompetitifnya, perusahaan juga harus memutuskan untuk menetapkan orientasinya terhadap pertumbuhan unit bisnis. Jadi pada praktiknya strategi ini bisa dua arah ya, bisa top to down gitu ya, bisa dari atas ke bawah ya, tapi terkadang juga bisa ya diberikan usulan ya sumber-sumber datanya, informasinya di lapangan agar lebih komprehensif, bisa juga munculnya dari bottom up ya, dari bawah ke atas. Ya, dari fungsional tadi kepada strategi korporasi yang di atas. Ya, sehingga ini adalah satu proses yang memang tidak terputus gitu ya, selalu direvisit, dilihat lagi, dicek lagi ya kondisi per masing-masing strategi tadi. Kemudian pertanyaannya kenapa ya? Nah, pertama misal gini ya, kita punya bisnis, kita mungkin bekerja atau sebagai strategic advisor atau ya level top management di satu perusahaan, satu holding company, gitu ya, kita harus bisa memutuskan apakah unit bisnis kita perlu diperluas ya, atau bahkan ada yang perlu dikurangi, jangan-jangan terlalu boros ya, tidak efisien, atau tidak melakukan perubahan apa-apa gitu ya, atau kita tetap maintain the business ya, seperti itu. Atau pertanyaan lainnya adalah haruskah misalkan ya kita memusatkan kegiatan dalam industri saat ini gitu. Apakah jangan-jangan bisnis kita sudah jenuh ya, life cycle kita sudah jenuh, kita mungkin perlu diversifikasi ke industri lain yang misal seperti itu. Atau jika ingin tumbuh dan berkembang secara nasional atau secara global, haruskah kita pengembangannya lewat mana? Mau go globalnya seperti apa? Apakah lebih efisien kalau kita merger dengan perusahaan lain, atau kita akuisisi perusahaan yang sudah ada, ya, atau beraliansi dengan partner, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kita harus tahu kenapanya. Oke, dalam directional strategi ini, secara umum ada 3 jenis strategi yang umumnya dijalankan oleh perusahaan. Ya. Strategi yang pertama adalah strategi pertumbuhan atau growth. Ya, tentu dari namanya ini cakupannya adalah ya untuk memperluas aktivitas perusahaan. Ya, dia ingin tumbuh, dia ingin growth, dia ingin sales-nya meningkat, dia ingin keuntungannya bertambah, dia ingin aset share-nya yang menguasai pangsa pasar dan sebagainya. Nah, ini adalah dilakukan dengan strategi pertumbuhan. Kemudian strategi yang kedua adalah stability atau strategi stabilitas, di mana pada strategi ini perusahaan tidak melakukan perubahan pada kegiatan saat ini. Jadi tadi ya dia cukup dengan maintain bisnis yang sudah ada, maintain bisnis yang sudah jalan. Kemudian yang ketiga ada strategi penghematan atau retrenchment, di mana
pada strategi ini perusahaan berusaha menekan biaya dan mengurangi pengembangan perusahaan. Ya, jadi mungkin ada waktu-waktu di mana perusahaan harus efisiensi, ya menekan biaya, ya guna mempertahankan kondisinya agar bisa tetap survive sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Oke, masuk ke strategi yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth tadi, yang tujuannya adalah untuk memperluas aktivitas perusahaan, ingin menjadi lebih besar. Ini dibagi menjadi dua jenis lagi ya. Ada konsentrasi dan juga ada diversifikasi. Ya, ini kita lihat sini konsentrasi ada dua. Ya, ada pertumbuhan yang vertikal, ada pertumbuhan yang horizontal. Kemudian yang diversifikasi ada yang konsentris dan ada yang konglomerat. Nanti kita lihat ya seperti apa. Ini kita masuk pertama yang konsentrasi terlebih dahulu. Ya, dalam konsentrasi ini ada pertumbuhan yang sifatnya vertikal dan juga ada pertumbuhan yang sifatnya horizontal. Ya, strategi konsentrasi ini, ya, kata kuncinya adalah jika lini produk sebuah perusahaan saat ini masih memiliki potensi pertumbuhan yang bagus dan nyata, maka strategi konsentrasi terhadap sumber daya perusahaan merupakan pilihan yang tepat. Ya, jadi keywordnya masih ada potensi ya, yang bagus, yang nyata, yang bisa direalisasikan, maka strategi konsentrasi ini bisa dipilih ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian konsentrasi ini dibagi dua lagi. Kita tumbuhnya mau secara vertikal atau mau secara horizontal. Ya, di mana yang secara vertikal ini dilakukan ya dengan mengambil alih beberapa fungsi yang tadinya dilakukan oleh pihak lain atau pihak eksternal ya seperti pemasok dan distributor. Oke, nah contohnya mungkin ya yang vertikal ini ya di mana ya mungkin ada satu perusahaan katakanlah mungkin yang gampang saling grup ya dengan Indomie-nya gitu ya. Nah, mereka punya model bisnis di mana mengambil salah satu supply-nya adalah supply terbesarnya adalah tepungnya ya. Tepungnya. Nah, daripada ya ke Indomie ya, saling tadi ngambil tepung dari luar dari pemasok dari perusahaan lain, yang mending dia bikin perusahaan sendiri yang yang juga lini bisnisnya adalah tepung. Mereka bisa akuisisi, bisa merger, ambil alih dan lain sebagainya. Karena mengingat kepastian supply ya, karena pasti akan supply butuh supply tepung ya. Oke, kemudian contoh lainnya pertumbuhan secara horizontal. Ini dapat dilakukan dengan memperluas bisnis dan operasionalnya ke lokasi atau geografis lain. Jadi bisnisnya sama ya seperti core bisnis saat ini gitu. Cuman pertumbuhannya hanya secara horizontal ke samping. Jadi dia memperluas pangsa pasarnya aja. Ya kalau tadi kita inline, kita bikin contohnya misalkan produk mie gitu ya. Nah, yang tadinya mungkin hanya di Asia Tenggara ya, kita ingin tumbuh horizontal. Kita sama-sama produknya produk mie, tapi kita mau pasarkan juga ke Eropa, ke Amerika atau bahkan Afrika gitu ya. Ya, dengan produk yang sama. Nah, inilah ciri khas dari pertumbuhan secara horizontal. Dia hanya memperluas cabang, memperluas pasar, ya, memperluas lokasi baru yang tadinya mungkin hanya dipasarkan di kota besar, mungkin sekarang pengen juga ada di cabang-cabang di out of region, ada di Sumatera kah, atau di Kalimantan, atau di Merauke dan sebagainya. Itu disebut pertumbuhan horizontal. Kemudian yang jenis kedua adalah diversifikasi. Ya, dia mau growth tapi dengan tidak konsentrasi, tapi dengan diversifikasi. Nah, ada diversifikasi dilakukan, ya, ini ada kata kuncinya. Jika pertumbuhan perusahaan telah mencapai posisi tertinggi dan peluang untuk melakukan pertumbuhan bisnis telah berakhir. Jadi kalau dalam siklus hidup produk ya, produk life cycle yang teman-teman juga mungkin sudah belajar, bahwasanya ya dalam strategi diversifikasi ini itu sudah masuki tahap yang mature. Ya. Mature sudah mapan, dia berada di posisi puncaknya dan kemungkinan ke depan tinggal decline ya, trennya cenderung stabil sampai menurun gitu ya. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, maka secara teori perusahaan harus melakukan strategi diversifikasi. Nah, kemudian strategi diversifikasi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang konsentris, ada yang konglomerat. Oke, di mana yang konsentris ini pertumbuhan yang memiliki keterkaitan. Ya, mungkin strategi korporasi tadi, holding company, dia bisnisnya adalah pertambangan ya, core-nya misalkan pertambangan, izin-izinnya dan sebagainya. Ya, awalnya mungkin pertambangannya hanya satu, hanya batu bara gitu ya misalnya. Nah, dia diversifikasi, tapi masih konsentris, masih di core bisnis yang sama, yaitu pertambangan. Jadi tambangnya apa? Ya bisa berubah ya, bisa ke misalkan ke nikel ya atau ke tambang-tambang yang lain. Ya, nah, contoh begitu juga dengan perusahaan perkebunan yang awalnya mungkin hanya perkebunan kelapa sawit saja, ya, tapi mereka diversifikasi dengan cara yang konsentris, yang terkait yaitu sama-sama berbasis komoditas perkebunan. Ya misalkan perusahaan kelapa sawit, mereka diversifikasi ke perkebunan apakah tebu, apakah karet, jagung ataupun komoditas yang lain. Oke, selanjutnya yang diversifikasi yang konglomerat atau tidak terkait, ini strategi pertumbuhan ke produk atau layanan yang tidak ada kaitannya dengan core bisnis saat ini. Ya, mungkin kita kenal Astra Group sebagai perusahaan otomotif gitu ya, tapi ya dia juga diversifikasi ke banyak lini bisnis lainnya. Ya kan, contohnya mereka ada saham juga di perbankan, kemudian mereka juga punya perkebunan kelapa sawit ya, Astra Agro Lestari, dan juga banyak lini bisnis lainnya, leasing ya dan sebagainya. Mereka juga dari hulu ke hilir coba bisnis diversifikasi dengan cara yang
terkonglomerasi atau tidak terkait. Oke, kemudian yang kedua secara umum tadi yang growth, yang ingin tumbuh ya. Kalau ini yang kedua adalah strategi yang stability atau yang stabilitas ya. Jadi yang dia pengen tumbuh juga gitu ya, tapi mereka lebih cenderung safe, cenderung bertahan gitu ya. Jadi tidak ada strategi khusus, tidak ada kebijakan merubah arah perusahaan secara signifikan. Jadi dia hanya maintain apa yang sudah ada. Meskipun beberapa peneliti dari literatur yang kita dapatkan bahwa strategi stabilitas ini dianggap kurang mutakhir, ya, kurang kekinian, gitu. Karena tadi karena hanya maintain bisnis yang sudah ada agar tetap aman, agar tetap stabil. Nah, namun demikian, kalau kita lihat di lapangan, strategi stabilitas ini juga banyak digunakan bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang sukses sekalipun. Ya, ada masa-masa di mana mungkin tidak tepat waktunya kalau kita harus ekspansi. Ya, ada waktunya kita harus maintain the business, kita harus hati-hati betul, kita harus wait and see, kita harus pelajari terlebih dahulu arah ekonomi kah misalkan, atau tahun politik kah gitu ya. Nah, ini biasa waktu-waktu di mana strategi stabilitas ini digunakan, termasuk pada saat kemarin kondisi COVID, pandemi dan sebagainya, itu perlu strategi stabilitas pada case-case tertentu. Oke, nah strategi stabilitas ini dianggap berguna dalam jangka pendek tadi ya, karena wait and see dulu nunggu pemilu selesai mungkin ya, atau wait and see nunggu pandemi berakhir, nunggu PSBB udah lewat gitu, dan sebagainya. Nah, ini oke, ini bermanfaat. Tapi kalau jangka panjang ya kita terlena dengan bisnis yang stabil ini, tidak berbuat apa-apa, tidak membaca pasar, tidak beradaptasi, maka ini dianggap sebagai satu yang berbahaya. Oke, nah strategi stabilitas ya atau stability ini secara teorinya dibagi lagi menjadi tiga jenis, tiga turunan. Yang pertama berhenti ya, atau pelan-pelan ya, lanjutkan dengan hati-hati, pelan-pelan sekali ya. Kemudian yang kedua tidak ada perubahan, dan yang ketiga adalah keuntungan. Oke, ini yang berhenti atau lanjutkan dengan hati-hati. Ya, kaidah-kaidahnya adalah pada jenis ini strategi di mana ini agar perusahaan dapat berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan ke strategi pertumbuhan atau penghematan. Jadi dia ngerem dulu sebelum memutuskan setelah ini milestone-nya apakah kita mau langsung ke growth strategi tadi yang pertama, atau mau retrenchment yang strategi penghematan yang nanti ketiga akan kita bahas. Ya, selanjutnya proses ini dilakukan oleh perusahaan untuk menunggu hingga situasi dan kondisi tertentu agar perusahaan bisa konsolidasi dulu Kak. Ya, kita sumber dayanya punya apa aja ya, lini bisnis kita apa aja, orang-orang kita kuatnya di mana aja, kita mungkin punya mesin apa aja, pabrik apa aja ya. Untuk menuju tahap berikutnya ini perlu dipikirkan strategi yang tepat, mau tumbuh atau tadi yang mau melakukan penghematan. Kemudian bagi perusahaan yang telah mengambil keputusan untuk menerapkan strategi pertumbuhan juga dapat berhenti sejenak untuk mengambil strategi ini, karena secara terus-menerus melakukan strategi pertumbuhan tadi, grow terus, tumbuh terus, itu juga ya dikatakan sih dapat melukai perusahaan selain dapat pengembangan bisnis. Jadi kalau kita tumbuh terlalu eksponensial, terlalu signifikan, juga hati-hati karena biasanya juga sekalinya jatuh portofolionya bisa juga dalam gitu ya. Maka kita perlu tadi ya menerapkan juga sambil menerapkan strategi ini, sambil berhenti atau melanjutkan dengan hati-hati bisa diselingi ya di tengah growth strategi tadi. Kemudian jenis yang kedua tidak ada perubahan, di mana keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk tidak melakukan apapun yang baru, hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada untuk masa yang akan datang. Oke. Nah, biasanya juga strategi tanpa perubahan ini dilakukan di situasi dan kondisi yang tidak terlalu signifikan, dan posisi kompetitifnya juga relatif lebih sederhana. Ya, namun perusahaan juga tetap ya dianjurkan untuk menyesuaikan ke arah berikutnya ya, agar perusahaan harapannya bisa lebih maju, revenue-nya naik, profitnya naik, ya, dan tidak terlalu lama melakukan stagnasi ini atau tidak ada perubahan ini. Oke, kemudian yang ketiga, jenis ketiga ada yang sifatnya keuntungan ya. Ini masuk dalam yang stabilitas juga masih ya, keuntungan. Di mana strategi keuntungan ini keputusan di mana perusahaan tidak ingin menerapkan keputusan baru ya, sama menjalankan yang sudah ada saja ya kan. Nah, tapi dia berusaha memaintain keuntungan ataupun persentase margin yang sudah ada. Jadi tujuan ini adalah agar perusahaan tidak membuat posisi perusahaan dalam keadaan buruk. Jadi dalam posisi mereka menjaga stabilitasnya, ya namun demikian walaupun stabil, walaupun hanya maintain, tapi paling tidak atau setidaknya perusahaan itu nggak harus mengumumkan mereka dalam posisi keuangan yang buruk ya, atau dalam kondisi yang tidak baik. Jadi masih ada keuntungan walaupun dia maintain, walaupun dia stabil strateginya, tapi masih membukukan keuntungan ya. Mungkin di tengah kondisi yang sulit masih bisa untung ya, walaupun tipis dan lain sebagainya dengan cara maintain tadi. Oke, ini ya umumnya strategi keuntungan ini hanya digunakan untuk membantu perusahaan melewati masa-masa sulit. Proses ini juga dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan nilainya untuk persiapan diakuisisi untuk go public ya. Misalkan foundernya atau pemodalnya mau keluar, ya dia mau go public, menyerahkan sahamnya ke masyarakat, mau IPO gitu ya. Nah, paling nggak untuk memaintain bukunya agar tetap bagus, agar tetap dinilai layak oleh masyarakat, oleh investor gitu ya. Nah, maka mereka harus maintain bisnisnya ya, dengan cara tetap memperoleh
keuntungan. Walaupun pemodal utamanya mungkin dia harus dari dana IPO-nya ini harus muter lagi untuk bisnis lainnya dan sebagainya. Yang ketiga ada strategi penghematan atau retrenchment, di mana dalam strategi penghematan ini dibagi menjadi empat jenis, 4 turunan lagi. Yang pertama ada turnaround, yang kedua ada captive company, yang ketiga ada divestasi, dan yang keempat ada likuidasi. Ya, jadi kalau kita atau kalau perusahaan mau melakukan strategi penghematan ya, nah ini bisa dilakukan dengan tadi keempat turunan ini. Yang pertama ada berputar atau turnaround, di mana strategi ini ini juga identik dengan istilah transformasi ya. Jadi turnaround ini juga sering disebut transformasi karena berputar arah ya, atau membalikan posisi yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan. Nah, strategi turnaround atau transformasi ini menekankan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional, dan tindakan ini yang paling tepat ya pada saat perusahaan mengalami penurunan kinerja tapi belum kritis. Jadi untuk menyelamatkan, untuk menghemat, untuk menjaga bukunya tetap profit ya. Mungkin dari sisi atas, dari sisi efektivitas, dari sisi revenue, perusahaan sudah tidak bisa lagi memaksimalkan atau meningkatkan revenue-nya, pendapatannya. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan perusahaan adalah efisiensi di sisi bawah, di sisi beban-beban, biaya-biaya, sehingga margin keuntungannya bisa tetap terjaga. Oke, kemudian dari beberapa penelitian yang dibaca, bahwasanya ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja buruk harus mampu meningkatkan kinerjanya kembali dengan menekan biaya dan atau menjual hanya sebagian ya, aset perusahaan untuk bertahan. Ya, beda dengan yang ketiga nanti divestasi, itu menjual secara keseluruhan ya. Kalau yang turnaround ini hanya jual yang aset-aset yang idle, yang sekiranya tidak optimal, tidak terlalu kepake gitu ya, untuk menjadi cash flow lagi yang bisa diputar untuk membooster ataupun meningkatkan revenue perusahaan. Oke, sebagian perusahaan bahkan melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya agar tidak mengurangi keuntungan dan menambah beban operasional tadi ya, dalam rangka efisiensi. Ya mungkin PHK-nya dalam hal ini, dalam strategi ini tidak terlalu banyak. Oke, kemudian jenis yang kedua di strategi yang bertahan ini adalah captive company, di mana strategi perusahaan captive ini adalah salah satu pilihan strategi penghematan yang caranya adalah dengan hanya konsentrasi pada sebuah pasar atau konsumen yang sudah ada, yang sudah melakukan pembelian produk kita secara rutin. Ya, jadi captive market kita udah ada, kita udah punya langganan nih, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kita bisa menghemat di sisi lain, di efektivitas, di revenue kita sudah punya captive market yang bisa kita maintain. Kemudian strategi ini digunakan ketika perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, tapi tidak berada dalam posisi yang kuat. Jadi memang penting ya, salah satu penilaian kalau perusahaan mau di-rating, kan banyak perusahaan sekarang di-rating, mau IPO, mau nerbitin obligasi gitu ya, itu kan diberikan penilaian oleh rating company, ya, entah itu Pepindo, entah itu Fitch Rating ya kalau pernah dengar ya, ataupun Moody's Rating yang dari luar gitu ya. Nah, salah satu penilaian yang komposisinya adalah juga besar gitu penilaiannya ya, adalah masalah bargaining position antara perusahaan dengan buyer dan juga perusahaan dengan supplier gitu ya. Jadi bagaimana posisi perusahaan ini akan dinilai posisinya terhadap customer, apakah lebih kuat customer-nya, apakah lebih kuat perusahaan ini gitu ya. Berikut juga dengan supplier-nya, apakah supplier-nya lebih kuat, ya perusahaan ini lebih banyak bergantung, atau supplier-nya terbatas ya, atau bisa banyak, atau sebaliknya bisa dapat banyak customer sehingga posisi perusahaan bisa lebih kuat. Ya ini juga salah satu yang jadi penilaian dalam rating perusahaan, sehingga memang penting dalam hal ini kita juga harus paham ya, ketika kita menggunakan strategi captive company ini kita harus memikirkan bargaining position perusahaan kita. Oke, selanjutnya tujuan dari perusahaan menawarkan kerjasama ini adalah agar operasional perusahaan dapat berlanjut demi keberlangsungan hidup perusahaan tadi ya. Kalau captive marketnya sudah terjamin, sudah ada pelanggan, kemudian dari sisi beban-beban kita bisa maintain ya, maka diharapkan perusahaan bisa keberlangsungan hidupnya, sustainability-nya bisa lebih terjaga. Oke, kemudian yang ketiga ada divestasi, atau ini adalah kebalikan dari investasi ya, adalah strategi menjual aset kah, menjual perusahaan kah gitu ya. Nah, strategi menjual atau divestasi ini diambil pada saat kondisi perusahaan dalam posisi yang sudah sangat lemah, dari saingnya bahkan kesulitan untuk mencari captive market. Jadi langganan pun udah pada kabur gitu ya, apalagi harus cari yang baru lagi, semakin berdarah-darah. Gitu ya. Nah, strategi yang digunakan ini adalah teknisnya dengan cara menjual perusahaan kita ke perusahaan ataupun pihak lain. Oke, strategi divestasi dilakukan jika manajemen masih bisa mendapatkan harga yang cukup bagus, yang wajar untuk para pemegang sahamnya dan karyawannya untuk mempertahankan pekerjaan mereka dengan menjual seluruh perusahaan ke perusahaan lain. Nah, harapannya adalah bahwa perusahaan lain yang memiliki sumber daya lebih besar dan memiliki kemampuan untuk meneruskan mengembangkan perusahaan tersebut. Jadi harapannya kita jual pun tidak sembarang jual juga, tapi kata kuncinya adalah nilainya harus wajar, nilai akuisisinya. Kemudian syukur-syukur kalau kita dapat grup atau company yang memang juga spesialis di bidang tersebut gitu ya. Nah, ini harapannya sehingga karyawan ataupun sumber daya yang sudah ada juga tidak hilang, tidak lepas. Jadi karyawan bisa lanjut ke perusahaan barunya gitu ya. Nah, mungkin contoh pada tahun berapa ya, tahun ya belum lama ya, mungkin 5 tahun lalu ya,
ada salah satu perusahaan uh, energi yang cukup terkenal di swasta di Indonesia cukup terkenal. Nah, mereka investasi di bidang perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit. Nah, tapi di daerah Merauke di Papua. Nah, akhirnya mereka masuk jalan berapa tahun. Uh, Ternyata karena memang Merauke butuh treatment tersendiri ya. Kita juga paham karakteristik daerah untuk investasi satu komunitas tertentu. Ada isu sosial, ada isu keuangan, permodalan yang harus kuat dan lain sebagainya. Nah, sehingga grup company ini kayaknya, ini bukan pegangan kita nih. Akhirnya mereka nggak kuat, jalan-jalan berapa tahun mereka akhirnya nyerah. Nah, akhirnya divestasi. Mereka jual ke kebun-kebunnya yang di Merauke kepada pihak yang atau grup lain yang memang juga bergerak di bidang kelapa sawit. Nah, itu adalah contohnya seperti itu ya. Jadi bisnisnya core-nya energi, ya, investasi di kelapa sawit, jalan berapa tahun nggak kuat, salah perhitungan, salah tempat dan lain sebagainya, akhirnya harus divestasi, jual sebagian asetnya kepada perusahaan lain. Oke, kemudian strategi yang keempat dalam konteks tadi efisiensi tadi, ya, penghematan atau retrenchment tadi adalah dengan cara likuidasi. Nah, strategi kebangkrutan ini atau likuidasi ini diambil pada saat perusahaan memang sudah tidak dapat meneruskan kegiatan bisnisnya dengan berbagai alasan. Nah, mungkin kalau yang bedanya dengan investasi masih ada kantong kiri, kantong kanan. Mungkin si entitas perusahaan perkebunan yang di Merauke-nya sudah nggak ada duit ya, atau cash flow-nya sudah kurang ya, nggak punya akses cash flow lagi. Nah, tapi dia masih ditopang mungkin oleh grup ya, oleh sister company sehingga masih bisa jalan sambil nunggu investor untuk beli asetnya gitu ya. Tapi kalau yang likuidasi ini gitu ya, ini tadi cash flow-nya sudah benar-benar habis gitu. Jadi rugi ya kan, kondisi rugi ditambah cash flow-nya udah nggak ada. Ya. Kalau mungkin banyak perusahaan yang mereka rugi 3 tahun berturut-turut, tapi kok tahun keempat masih jalan juga, masih buka juga kan gitu ya kalau kita sebutannya. Nah, itu karena mereka cash flow-nya masih positif. Di kantong ownernya masih ada duit, di kantong perusahaan lainnya, di sister company masih punya duit. Ya, di lini bisnis lainnya masih punya duit sehingga operasionalnya masih tetap bisa jalan walaupun rugi beberapa tahun. Nah, kalau yang likuidasi ini artinya perusahaan likuidasinya udah bermasalah, udah nggak ada yang dilikuidkan lagi. Apa yang mau dicairkan lagi nih, duit udah sangat susah, terbatas gitu ya. Nah, umumnya perusahaan yang mengambil keputusan ini karena tidak ada perusahaan lain, bahkan dijual pun susah ya, yang tertarik untuk membeli perusahaan yang sangat lemah ini. Ya, dalam industri ya, dan juga prospeknya dinilai sangat rendah. Ya udahlah, mau nggak mau likuidasi, dibubarkan. Nah, pada saat tidak ada lagi cara lain tertempuh, maka perusahaan ya harus menyatakan kebangkrutannya atau mempilotkan diri. Nah, perusahaan yang mengambil keputusan ini, yang pilot tadi, dia harus siap-siap mereka ya, karena menyerahkan perusahaan tadi kepada keputusan pengadilan, maka perusahaan ini ya kan masih ada sisa kewajiban. Sisa kewajiban ini yang harus dipikirkan, harus dibayarkan atau harus dilunasi, entah itu kepada bank, entah itu kepada supplier kah, kepada vendor, atau bahkan kepada karyawan ataupun para stakeholder lainnya. Jadi masih ada ya, selain nggak laku dijual, mereka juga bahkan harus memikirkan masih ada nggak sisa untuk bayar kewajiban yang belum terselesaikan. Ini strategi likuidasi. Oke, kemudian kita masuk ke bahasan analisis portofolio. Ya, kita sebagai holding company, kita sebagai perusahaan besar, mungkin kita sebagai top manajemen di situ. Nah, kita harus bisa memetakan, kita harus bisa mapping portofolio bisnis kita. Ya. Mana yang bersinar, mana yang masih tengah-tengah nih, ya, mana yang masih harus disuapin, masih harus dikasih supply dana, masih harus dicarikan pendanaan. Karena kita sebagai manajemen gitu ya, sebagai top manajemen, sebagai pengambil keputusan, kita harus bisa mapping portofolio kita, mana yang sudah mandiri, mana yang belum. Nah, ada salah satu tools yang diperkenalkan oleh Boston Consulting Group, atau kita familiar dengan istilah BCG Matrix, ya, BCG Matrix. Di mana BCG Matrix ini adalah salah satu alat bantu ya, yang kondisi sekarang cukup terkenal ya, untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi korporasi yang bisnisnya banyak, lini bisnisnya banyak, sehingga diperlukan portofolio analisis. Oke, biasanya analisis portofolio ini dilakukan oleh head office atau kantor pusat untuk melihat lini bisnisnya, ya, cabang-cabang bisnisnya, unit-unit bisnisnya ada di kategori mana, nanti masing-masing perusahaan dikategorikan dalam nama-nama tertentu ya, kategori tertentu. Oke, karena dianggap lini bisnis tadi, ya, lini produk tadi dianggap sebagai serangkaian investasi yang diharapkan semuanya bisa menghasilkan keuntungan, semuanya bisa mandiri gitu ya. Tentunya lini bisnis, lini produk dalam satu portofolio investasi harus dikelola oleh manajemen, top manajemen, untuk menjamin pengembalian atas keuntungan yang telah diinvestasikan pemegang saham ke masing-masing unit bisnis tersebut. Ya. Boston Consulting Group Matrix ini merupakan satu cara yang sederhana untuk menggambarkan portofolio investasi sebuah perusahaan, di mana nanti setiap lini bisnis dalam satu holding company, dalam satu konglomerasi gitu, akan dikategorikan mana perusahaan-perusahaan yang kategorinya bintang ya, atau star, mana yang masuk kategori tanda tanya atau question mark, mana yang sebagai sapi perah atau cashcow, mana yang termasuk anjing atau dog ya, atau familiar disebut hewan peliharaan juga ya.
Oke, nah yang paling bagus indikatornya 2 ya. Pertama, market growth rate-nya yang tinggi atau rendah, yang sebelah kiri ya ini. Kemudian yang bawah adalah market share-nya. Jadi yang bawah ya market share. Jadi market growth, pertumbuhan pasarnya dan juga market share atau pangsa pasarnya. Yang dinilai itu. Jadi kalau kita ketemu dengan satu produk ataupun satu lini bisnis, satu PT di bidang tertentu yang dia market growth-nya, pertumbuhan pasarnya tinggi, ya, dan juga pangsa pasarnya juga tinggi, nah maka itu disebut dengan star atau bintang kategorinya. Ya, tapi kalau kita menemukan pangsa pasar yang tinggi tapi dia market growth-nya rendah gitu ya, nah ini disebut dengan sapi perah atau kesko. Nah kemudian kalau kita ketemu dengan market growth rate-nya tuh tinggi gitu ya, pertumbuhan pasarnya tinggi, tapi kok market share-nya rendah gitu ya. Nah ini masuk ke kategori tanda tanya. Ya, sedangkan kalau dua-duanya rendah, market growth rendah, market share rendah, ini termasuk yang anjing atau dog. Oke, yang kuadran bintang menjelaskan bahwa sebuah produk atau unit bisnis tadi memiliki pangsa pasar yang dominan, pertumbuhan cepat, serta menghasilkan uang yang besar. Oke, tentunya produk-produknya sedang diminati pasar, sedang mulai rising, mulai tumbuh, ya, sedang masuki tahapan pertumbuhan yang baik. Oke, kemudian perusahaan juga akan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk tersebut dan juga untuk mendukung pertumbuhan berikutnya, ya, serta mempertahankan keunggulan kompetitifnya atas produk tersebut. Selanjutnya, produk dalam kategori star ini juga ya bisa bergeser, ya, bisa tergelincir masuk ke dalam sapi perah, ke kesko, apabila mereka ingin tetap dapat mempertahankan keberhasilan produk tersebut hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Jadi kalau sudah mulai mature, sudah mulai ke arah stable menuju penurunan, nah maka yang tadinya star bisa turun ke kategori kesko atau sapi perah. Sedangkan yang tanda tanya tadi ini menjelaskan bahwa prospek pertumbuhannya tinggi, tapi pangsa pasarnya rendah. Dan penghasilan atau keuntungan didapatkan umumnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi boleh jadi untungnya tipis atau bahkan masih mengalami kerugian. Kalau ada satu portofolio ataupun lini bisnis perusahaan yang kita maintain, itu masuk dalam kategori tanda tanya. Nah, tapi karena ada prospek pertumbuhan, nah maka ini bisa berpotensi berubah menjadi bintang masih ada ya, karena masih ada potensi ya, walaupun namanya potensi kan nanti masih prospek, masih di depan. Sehingga untuk saat ini tadi biaya-biaya masih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan revenue yang didapatkan. Oke, selanjutnya manajemen perusahaan tersebut disarankan untuk tetap berinvestasi. Kita tetap wait and see dulu. Kita tetap hold perusahaan ini dulu, maintain perusahaan ini dulu, ya. Kita develop perusahaan ini dulu, ya, agar yang tadinya masuk dalam kategori question mark bisa beralih menjadi cashflow ataupun bahkan star. Oke, yang sapi perah atau perusahaan yang jadi cashflow ini adalah produk atau unit bisnis yang dia pemimpin pasar, ya, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ini tentunya sudah untung bahkan pemimpin pasar. Ya, namun ciri khasnya sapi perah ini sudah mulai mature karena dia pemimpin pasar, ya, sudah pada tahapan sangat di atas, ya, dan ada potensi untuk segera turun gitu ya, pertumbuhannya, ya, life cycle-nya. Kemudian produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, ciri khasnya ya, market share lebih tinggi tadi karena udah memimpin, tapi prospek pertumbuhan ke depan jadi terbatas karena udah mulai jenuh, ya, udah mulai sedikit-sedikit stabil atau bahkan menuju decline nih. Jadi harus hati-hati. Nah, pendapatan yang dapat pada tingkat sapi perah atau cashflow ini biasanya dilakukan ya untuk pendanaan, ya, karena masih ada duitnya, masih untung banyak nih pada bisnis cashflow ini, maka duitnya biasanya dikembangkan untuk riset, untuk pengembangan di kategori lini bisnis ataupun produk yang masuk dalam kategori question mark atau tanda tanya. Oke, selanjutnya kondisi pendapatan dan keuangan digunakan untuk bayar utang perusahaan dan juga bayar dividen kepada pemegang saham. Kita sering dengar mungkin perusahaan itu jadi cash flow-nya nih, yang jadi cash flow-nya PT yang mana Pak? Gitu kan kita suka tanya ya. Nah, perusahaan boleh tolong di mute ya, yang di jalan, yang boleh dicek. Atau tolong ketua kelas yang nggak di mute boleh bantu di mute ya. Oke, nah ini ada satu PT atau perusahaan yang dijadikan cashflow, dijadikan sapi perah, ini yang diandalkan ya. Tadi untuk bayar utang, untuk bayar dividen, nah ini disebut perusahaan cashflow. Oke, kemudian ada masuk kuadran anjing atau dogs, ya ini adalah kuadran yang menunjukkan bahwasanya ada satu produk, ada satu bisnis unit yang pangsa pasarnya masih rendah dan juga tingkat pertumbuhannya juga rendah lagi ya, dulunya rendah. Nah, produk dalam kategori ini biasanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah kalaupun ada ya, atau seringnya bahkan menderita kerugian. Nah, ini biasanya kategori anjing ini merupakan beban bagi holding company, bagi grup, ya, karena masih harus ditopang oleh perusahaan yang sudah sehat lainnya dan juga bahkan menguras waktu manajemen dan juga sebagian besar sumber daya perusahaan karena ingin masih perlu diperhatikan, masih perlu supply dan juga sumber daya yang banyak. Ya, kemudian unit bisnis atau produk yang telah berada pada kategori ini biasanya akan mengalami pengurangan kegiatan, bahkan divestasi ataupun likuidasi oleh perusahaan lain.
Ini ya matriksnya. Jadi, nah kalau kita terjemahkan ya hubungan antara BCG matrix tadi ke dalam produk life cycle yang teman-teman sudah pelajari gitu ya, namanya produk dimulai dari tahap introduction, pengenalan, kemudian dia berkembang, growth, kemudian menuju ke tahap kedewasaan atau maturity, kemudian mulai turun, mulai decline. Nah, kalau digambarkan di translate ya dari BCG matrix ke product life cycle, ya hasilnya seperti ini, ya, di mana yang masuk kepada kuadran atau matrix tanda tanya tadi adalah ya perusahaan pada tahap pengenalan atau introduction, ya di mana ya contohnya adalah ya, karena dia ciri khasnya prospek pertumbuhan tinggi tapi pangsa pasarnya masih rendah. Ya contoh misalkan kayak bank syariah lah gitu ya. Eh, prospek pertumbuhannya tinggi, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Ya tapi apa namanya eh, pangsa pasarnya masih rendah. Tingkat pertumbuhannya tinggi tapi pangsa pasarnya masih sekitaran 7%, ya jauh dibandingkan dengan bank konvensional. Oke, kemudian makin lama makin berkembang. Nah, ini yang disebut dengan kuadran star ya. Sudah mulai itu market share-nya udah mulai tinggi ya, kemudian market growth-nya juga mulai tinggi, menanjak gitu ya. Beda dengan yang sapi perah ya, dia sudah mulai ada di tahap kedewasaannya, sudah sangat mature sehingga kalaupun ada pertumbuhan sedikit atau bahkan menuju tahapan decline. Ya, kemudian yang anjing atau yang peliharaan ini sudah masuk fase sunset gitu ya, bisnis sudah mulai turun. Oke, ini juga ada yang disebut dengan corporate parenting atau strategi pengasuhan dalam dalam bab formulasi strategi ini, di mana pada intinya ya mengenai corporate parenting ini atau strategi pengasuhan adalah bagaimana ya satu large corporate, satu konglomerasi ataupun satu grup usaha itu bisa mengasuh ya, memaintain, memonitor anak-anak usahanya, subholdingnya ataupun anak perusahaannya atau bahkan sampai level cucu perusahaan ya agar senantiasa bisa saling bersinergi ya, bisa saling membangun nilai ya dengan sumber-sumber daya yang ada sehingga nantinya diharapkan akan mengkonsolidasikan kinerja yang baik ya sehingga di holding company-nya akan ya terkonsolidasi kinerjanya baik ya keuangannya baik secara operasional baik ya, secara pemasaran dan sumber daya manusia juga baik gitu ya karena tadi anak-anak perusahaannya cucu-cucu perusahaannya terus diawasi ya terus diperiksa ya kan nah sehingga terjadi konsolidasi yang baik yang sinergis antara cucu anak perusahaan dan juga holding company dalam satu lingkup strategi formulasi perusahaan yang ini ya yang sama yang satu suara gitu ya. Oke, mungkin demikian pengantar dari saya di tatap muka virtual yang ketujuh.